Baru-baru ini Anda sudah mendengar mengenai asuransi kesehatan akan naik harga kembali. Nah, bagaimana reaksi Anda? Apakah Anda marah, sedih, dan kecewa? Mengapa hal ini bisa terjadi lagi? Masa sih saya nggak percaya? Nolak. Saya nggak mau saya nggak mau naik harga. Ya, saya juga salah satu daripada reaksi ini. Pertamanya, saya nggak percaya kenapa ini bisa terjadi. Namun ketika kita melihat ada fakta yang tidak bisa dipungkiri, fakta ini sudah dikumpulkan, bisa klik di bit.ly garis inflasi medis. Klaim asuransi melonjak, OJK soroti itu overutilisasi. Dan ternyata rasio klaim asuransi kesehatan terhadap pendapatan premi mencapai 138%. Artinya sudah tidak bisa terkontrol lagi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini karena overutilisasi penggunaan layanan medis dan obat-obatan di rumah sakit yang sudah melebihi daripada tingkatan yang seharusnya, yang tidak perlu juga dipakai terus. Overutilisasi. Hal ini yang menyebabkan tingkat klaim yang di luar kontrol daripada perusahaan asuransi. Nah, solusi yang tidak bisa dihindarkan, masalah nasional, tidak terkecuali perusahaan asuransi merek apapun di Indonesia terpaksa melakukan repricing mau tidak mau. Dalam hal perubahan ketentuan produk, perusahaan asuransi wajib informasikan paling lambat 30 hari sebelumnya. Jadi, apakah perusahaan prudensial akan diam saja berpangku tangan? Ya repricing, ya repricing. Karena tahun 2023 sudah repricing 30%. Tahun 2024 ini akan repricing lagi 39%. Apakah akan berpangku tangan? Tidak, teman-teman. Jadi harus repricing terus sampai kapan? Tidak fair buat Anda dan saya, para klien yang tidak klaim, tetapi terpaksa harus ikut repricing. Karena premi itu dihitung juga secara portofolio klaim seluruh Indonesia. Nah, jadi selama akar permasalahan overutilisasi layanan medis di rumah sakit tidak dibatasi, tidak diberantas, hal ini akan mendongkrak rasio klaim asuransi terus-menerus. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bisa saja di tahun berikutnya itu terjadi repricing lagi, teman-teman. Nah, paham banget, tidak fair. Maka daripada itu Prudential sudah memikirkan win-win solution dari tahun lalu. Tahun 2023, Creative Action by Prudential. Prudential sudah melakukan jaringan kerjasama Pro Priority Hospital yang namanya PP Host. Ini merupakan jaringan Prudential satu-satunya company yang langsung direct kerjasama dengan rumah sakit. Yang mana Pro Priority Hospital sudah menerbitkan kontrak layanan medis rumah sakit rekanan, bahwasanya rumah sakit rekanan wajib ada buku tarif, ibaratnya menu. Ketika seseorang, misalnya Anda makan di warung, pernah satu teman dengan temannya itu makan 4 orang di warung, kena getok nasi goreng. Ya, 4 orang harganya 400-an ribu. Wow, kenapa? Karena tidak ada buku tarif. Nah, ketika meluncurkan Pro Priority Hospital, sudah ada buku tarif dengan rumah sakit. Wajib ada clinical pathway yang jelas, yaitu layanan medis standar yang sesuai dengan saran Kemenkes dan sesuai dengan FDA. Juga ada kecepatan penjaminan cashless yang sudah diatur sedemikian rupa, terutama untuk rumah sakit Pro Priority Hospital yang dengan tanpa jaminan akhir. Ketika mau keluar dari rumah sakit, asal dokter udah mengatakan boleh keluar, ya, dokumen medis sudah diajukan, boleh nasabah boleh silakan keluar dari rumah sakit. Wow, luar biasa banget. Pro Priority Hospital asalkan diagnosa awal sudah di ACC penjamin awalnya. Dan Prudential sudah meluncurkan produk Pruwell di tahun 2024, yang mana produk Pruwell ini fair banget, yaitu menggunakan risk-based pricing, penentuan premi atau cost of insurance, biaya asuransi berdasarkan riwayat klaim, di mana ada 3 kategori. Yang pertama, kalau Anda klaim di rumah sakit yang bukan priority, bukan di rumah sakit yang jaringan kerjasama PP Host, maka premi nasabah atau COI tahun depan akan meningkat 2 kali lipat. Nah, namun bukan berarti tidak bisa klaim. Kalau Anda klaim di jaringan PP Host, di rumah sakit priority kerjasama dengan Prudential,
premi atau COI itu tetap normal. Namun ketika Anda tidak klaim, Anda jaga kesehatan bagus, premi COI-nya normal, bukan hanya itu, dapat bonus pengurangan premi hingga 20%. Ya, 5%, 10%, 15%, dan 10%, 15%, 20% khusus yang Pruwell on risk. Wow, luar biasa banget. Nah, jadi dengan creative action dari Prudential bisa solve akal permasalahan overutilisasi dan juga produk Pruwell yang benar-benar fair pricing. Nah, misalnya contohnya seperti saya sendiri, selama berapa tahun? 20 tahun saya bersama Prudential, saya memiliki produk asuransi kesehatan 20 tahun di Prudential. Saya mau lihat 10 tahun mendatang, paling-paling saya cuma klaim 1-2 kali, teman-teman. Ya, maka 8 tahun itu harusnya saya dihargai. Benar ya, karena saya menjaga kesehatan. Nah, itulah produk Pruwell bekerja. Jadi benar-benar risk-based pricing. Fair banget. Bukan berarti tidak bisa klaim. Namun kalau klaim di rumah sakit jaringan Pro Priority PP Host, maka tetap sama. Ya, jadi ini fair banget. Nah, daftar rumah sakit PP Host Pro Priority Hospital, teman-teman bisa scan di barcode ini, boleh screenshot, atau klik bit.ly garis miring rumah sakit PP Host. PP Host-nya huruf besar, maka Anda akan dibawa ke website Prudential. Anda bisa cari search semua rumah sakit dalam negeri dan luar negeri. Per April 2023 sudah ada 368 list rumah sakit PP Host yang support Pruwell. Wow, luar biasa. Dan jaringan rumah sakit akan bertambah terus setiap minggunya. Mantap, cakep. Contoh perhitungan Pruwell COI di PWH, biaya asuransinya ini seperti ini, teman-teman. Contohnya tahun pertama di usia 30 tahun, ini hanya contoh saja, tidak mewakili plan tertentu ya. Biayanya ataupun preminya 6 juta di tahun pertama. Di tahun kedua usia 31, 6,5 juta. Tahun berikutnya 7 juta, 7,5 juta di usia 33. Nah, ini adalah peningkatan premi atau biaya asuransi karena kenaikan usia, bukan repricing. Ini adalah wajar. Semua produk premi akan naik sesuai usia, biaya asuransi juga naik sesuai usia. Nah, kita lihat kalau tahun pertama nasabah ini ada klaim di luar rumah sakit PP Host, maka tahun depan preminya akan naik 2 kali lipat dari premi pokok yang 6,5 juta. Jadi naiknya 2 kali normal. Jadi nasabah di usia 31 harus bayar 13 juta. Tenang saja, tahun kedua dia ada klaim dan dia klaim di jaringan PP Host di rumah sakit Priority jaringan kerjasama. Maka tahun berikutnya di usia 32 preminya kembali menjadi normal. Premi pokok di usia 32 itu 7 juta. Nasabah bayar kembali 7 juta ya. Kemudian dan tahun berikutnya tidak klaim ya, di usia 32 tidak klaim. Maka tahun berikutnya dia tetap kembali normal 7,5 juta karena di usia 33 nasabah ini sepatutnya bayar 7,5 juta ditambah reward sebesar 5% mengurangi preminya. Jadi nasabah dapat reward karena sudah tidak klaim ya. Dan tahun berikutnya jika tidak ada klaim 5% naik jadi 10%, 15%. Nah, ini contoh perhitungan Pruwell. Pertanyaannya, mengapa klaim di non-priority PP Host itu premi atau biaya asuransi cost of insurance harus naik 2 kali? Nah, ketika kita melihat klaim di tahun 2023 dari top 40 klaim, ternyata jumbo klaim nomor 1 sampai nomor 38 itu didominasi oleh angka klaim yang di rumah sakit non-PP Host. Sehingga dapat dikatakan biaya klaim dari rumah sakit non-PP Host itu mendorong inflasi klaim medis secara portofolio. Sehingga dengan diklaim di rumah sakit PP Host, sudah ada tabel harga dengan headway yang sudah jelas sehingga bisa mendorong menekan inflasi klaim medis
di tahun-tahun berikutnya. Nah, bagaimana nasib polis saya? Bagaimana nasib polis saya? Ada dua pilihan. Yang pertama, Anda tetap stay di black card Anda di PSS atau PPH, atau Anda konversi. Boleh nggak? Boleh. Namun kalau Anda tetap stay, berarti mau tidak mau, Anda tetap kena repricing di Juli 2024 sebesar 39%. Dan nantinya di tahun-tahun berikutnya, premi penentuan premi di PSS atau PPH juga akan mengikuti akuntabilitas daripada portofolio produk PSS atau PPH. Otomatis tidak bisa diprediksi karena di sana itu klaim bisa fluktuatif di rumah sakit yang non PPH. Atau Anda mengambil kesempatan untuk segera lakukan konversi ke produk Pruwell. Ada tiga kategori nasabah di sini. Yang pertama adalah GIO, Guaranteed Issuance Offer, yaitu Anda yang terundang langsung bisa pindah ke Pruwell, Anda cepat ambil kesempatannya. Karena dengan GIO, Anda diterima tanpa masa tunggu, ya tanpa masa tunggu ulang, langsung lanjut, dan mendapatkan premi konversi tawaran diskon, premi 5-15% lebih murah. Dan ini berlaku hanya sampai Juni 2024. Yang kedua, kategori nasabah yang full underwriting. Artinya nasabah yang sudah pernah ada klaim sebelumnya boleh konversi, namun nanti Anda akan di-underwrite kembali. Dan akan dilihat, di-recheck kembali kondisi kesehatan, apakah bisa diterima, ekstra premi, atau ditolak. Dan yang ketiga adalah nasabah yang tidak ditawarkan. So, Anda yang ditawarkan untuk konversi, cepat-cepat ambil kesempatan ini dan kita mengambil Pruwell dengan harapan inflasi medis dapat terkontrol karena di jaringan PP Host sudah ada kendalinya yang sudah disepakati. Terima kasih, saya Denny Teh, senang berbagi dengan Anda lebih dari 20 tahun Denny Teh di Prudensial. Semangat pagi.